Anda menyaksikan News pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, hari ini Surabaya Raya memasuki PSBB jilid ketiga, di mana hingga saat ini masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengetahui mengenai pemberlakuan PSBB tahap ketiga oleh Pemprov Jatim, saat ini kita terhubung bersama rekan Monica Gracia di kantor Pemprov Jatim. Monica, bagaimana jalannya PSBB tahap ketiga di Surabaya saat ini? Ya, Marvin dan juga pemirsa, hingga saat ini sudah ada 3.875 pasien positif COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Sementara untuk rilis yang disampaikan semalam di Gedung Negara Gerahadi, ada total penambahan sekitar 223 pasien positif COVID-19. Dari angka 223 tersebut, 120 diantaranya berada di Surabaya. Itu berarti, Marvin, jika hingga saat ini sudah ada sekitar 2.000 lebih pasien positif COVID-19 yang ada di Surabaya. Sementara hal itu juga diimbangi dengan banyaknya pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat. Namun hingga saat ini pihak Pemprov Jatim akan melakukan kegiatan PSBB jilid ketiga yang hari ini akan dilaksanakan hingga tanggal 8 Juni tahun 2020 mendatang. Untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Sekda Prof Jawa Timur, Bapak Heru Cahyono. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Monik. Pak, untuk yang membedakan Pak antara PSBB 2 dan juga PSBB 3 yang akan diterapkan oleh pihak Pemprov Jawa Timur seperti apa? Jadi perlu kami sampaikan bahwa kelanjutan dari PSBB ini adalah hasil koordinasi Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang dimediatori oleh Ibu Gubernur, Pak Kapolda dan Pangdam, serta rapat koordinasi dengan instansi lain, ada Kabinda juga. Dan yang menentukan dari koordinasi itu untuk melanjutkan atau tidaknya PSBB ini adalah yang tahu lapangan. Lapangan itu adalah para kepala daerah, baik Gresik, Sidoarjo maupun Kota Surabaya. Ada perbedaan yang kami rangkum di dalam beberapa saat kali kita melakukan koordinasi yang tentunya sesuai dengan arahan Ibu Gubernur. Perbedaan itu adalah mulainya dilibatkan masyarakat yang sebagai contoh PSBB yang ada di Malang Raya. Mereka melibatkan beberapa masyarakat, stakeholder untuk bersama-sama gotong royong guyub rukun untuk melakukan pendekatan, sosialisasi dan lain sebagainya dalam rangka menekan berkembangnya COVID. Di Surabaya Raya ini, Sidoarjo sudah melakukan seperti kampung tangguh yang dilakukan di Malang, namun namanya berbeda. Gresik juga begitu. Surabaya ini juga sudah berubah, jadi namanya Kampung Wani Jogo Surabaya. Sistemnya seperti apa Pak nantinya? Itu semuanya dilakukan RT RW yang ada di lokasi masing-masing. Jadi di sana ada Wani Ngandani, Wani Jogo, Wani Sejahtera, dan satu lagi adalah tentunya Wani Sehat. Itulah yang mereka lakukan, yang semuanya dikoordinasikan oleh RT RW. Ini yang awalnya dimulai dengan para Kapolres atau perintah Kapolres kepada Kapolres Surabaya untuk membangun seperti kampung tangguh. Dan ini sudah dilakukan di Surabaya. Konsentrasinya adalah di RT RW. Mereka bisa wani ngandani ya. Oke Pak, seperti yang kita lihat Pak, masih banyak sekali masyarakat yang ke pasar tidak menggunakan masker. Apalagi ini juga bertepatan dengan Idul Fitri, masih nekat bersilaturahmi. Apakah ada sanksi tegas yang membedakan dari PSBB 1, 2, dan 3 ini Pak? Ya. Jadi kita sedikit melakukan informasi yang tentunya agar PSBB ini tidak menjadi sebuah tekanan psikologis. Jadi karena oleh sebab itu kembali lagi kepada tadi konsentrasinya di RT RW. Kalau mereka mau keluar ditanya sama RT RW mau kemana. Seandainya ada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makan, obat-obatan, mereka menyampaikan.
Agarlah inilah yang sebetulnya berbeda, proteksinya sudah dari hulu. Dari hulunya sudah dilakukan proteksi, mudah-mudahan nantinya ke hilirnya tidak akan lebih banyak lagi yang ke pasar maupun ke pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian yang lain, nongkrong di warung kopi. Seperti contohnya pasar, Surabaya sudah memulai menggunakan pasar yang sesuai dengan arahan Ibu Gubernur, pasar ganjil genap. Artinya pada hari ini, mohon maaf bahasa Jawanya, bedak nomor ganjil buka, bedak nomor genap buka. Atau informasi dari Surabaya waktu kita melakukan evaluasi, itu menggunakan jalan untuk memindah pasarnya. Itulah yang digunakan, social distancing, masker, dan cuci tangan, serta di rumah saja sudah dilakukan melalui koordinasi yang lebih kecil. Baik, Bapak, terima kasih atas wawancaranya ya Marvin dan juga pemirsa. Yang penting adalah Hingga saat ini patuh terhadap ya Marvin dan juga pemirsa, hingga saat ini pihak Polda Jawa Timur juga terus melakukan pengetatan di sejumlah titik-titik wilayah perbatasan di Jawa Timur, di mana hal ini juga mengerahkan ada sekitar 12.000 aparat keamanan dan juga utamanya di titik-titik wilayah arteri, jalur antar kota di dalam Jawa Timur dan juga jalur tengah untuk melintasi untuk menekan angka COVID-19, utamanya untuk masyarakat yang akan bersilaturahmi ke antar kota. Untuk sementara Marvin, demikian kembali ke Anda di studio.